Halo Scoopers, kembali lagi dengan kami Historical Scope. Di sini bersama Mimin Ivan. Sebelumnya, kami telah menyediakan saluran WhatsApp guna untuk menyalurkan informasi lebih detail mengenai channel Historical Scope ke para Scoopers, khususnya bagi yang ingin berkontribusi secara finansial. Karena untuk membuat konten sejarah tentunya tidak dengan biaya yang sedikit, mulai dari riset, fasilitas editing, hingga biaya operasional. Kami Historical Scope juga akan membuka rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung dalam tim Historical Scope. Untuk rekrutmen tersebut, kami akan informasikan segera pada saluran WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi? Kami menyediakan link saluran tersebut pada kolom deskripsi video ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan istilah Pangeran Diponegoro yang berani menentang keberadaan penjajah Belanda di Nusantara? Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro terhadap pemerintahan kolonial Belanda menjadi salah satu catatan sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro. Sebutan Perang Diponegoro diberikan karena pemimpin perlawanan ini adalah Pangeran Diponegoro itu sendiri. Disebut juga sebagai Perang Jawa karena peristiwa ini terjadi di tanah Jawa. Perang Diponegoro atau Perang Jawa bahkan disebut sebagai salah satu bagian perubahan yang besar di dunia pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Sejarah mencatat bahwa Perang Diponegoro telah menewaskan ratusan ribu rakyat Jawa dan puluhan ribu serdadu Belanda di saat itu. Perang Diponegoro juga menjadi satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Indonesia. Penyebab dari terjadinya Perang Diponegoro atau Perang Jawa adalah sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Di sisi lain, kerajaan seakan tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Namun, kalangan keraton justru hidup mewah dan tidak memperdulikan penderitaan rakyat. Kondisi para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Pangeran Diponegoro geram. Kecewaan Pangeran Diponegoro atas kerajaannya sendiri memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro yang muak dengan sikap Belanda kemudian menciptakan sebuah gerakan perlawanan dan menyatakan sikap perang. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun lamanya. Hal ini bermula dari sebuah peristiwa pada 20 Juli 1825, di mana pihak istana mengutus 2 bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tagalrejo yang diketahui akan menentang nantinya. Pada saat itu Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, namun kediamannya di Tagalrejo habis dibakar. Pangeran Diponegoro akhirnya pun ia bergerak ke arah barat hingga ke Gua Selarong di Dusun Kentolan Lor, Buosari, Pajangan, Bantul yang nantinya akan menjadi markas besarnya. Perang Diponegoro melibatkan berbagai kalangan, mulai dari kaum petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang demi keberlangsungan perang melawan kolonial Belanda. Kaum pribumi pada saat itu terlibat dengan berbekal sebuah slogan penyemangat, "Sadumuk batuk, sanyari bumi ditohi tekan pati", yang berarti sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Dalam perjuangan ini, Pangeran Diponegoro tidak sendiri. Namun, ia juga dibantu Kiai Mojo
yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Tak hanya para kiai dan juga para petani, pada saat itu juga Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubowono ke-6 serta Raden Tumenggung Prawiro Dikdoyo, yaitu Bupati Gagatan saat itu. Hanya dalam waktu 3 minggu setelah penyerbuan Tagalrejo, pasukan Diponegoro sudah bisa melakukan serangan balik dan berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini disusul dengan kemenangan di beberapa daerah yang pada tahun-tahun awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pergerakan pun meluas ke daerah Banyumas, Keduh, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya gerakan perlawanan yang dicetuskan Pangeran Diponegoro disebut mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Selama perang, Pangeran Diponegoro menerapkan strategi perang gerilya dan perang atrisi atau perang penjemuan. Pada puncak peperangan di tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu yang menjadi suatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan dan strategi, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang berlangsung dengan sengit. Di tahun yang sama, pasukan Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Namun, sayangnya pada tahun 1829 Kiai Mojo pun harus ditangkap. Menyusul kemudian, Pangeran Mangkubumi dan ahli bahasa Sentot Prawirodirjo juga menyerahkan diri kepada Belanda. Bahkan, pada 21 September 1829, Belanda sempat membuat sayembara dengan hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro hidup atau mati. Pada 16 Februari 1830, memperhatikan posisinya yang lemah, akhirnya Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jan Baptist Celeren. Pada 20 Februari 1830, pertemuan antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan dan Pangeran Diponegoro menyatakan ingin bertemu langsung dengan Jenderal de Kock. Walau pertemuan dengan Jenderal de Kock terjadi beberapa kali, namun mata-mata yang ditanamkan di Kesatuan Diponegoro melaporkan bahwa Pangeran Diponegoro tetap bersikeras ingin mendapatkan pengakuan Belanda sebagai Sultan Jawa bagian selatan. Akhirnya, pada 25 Maret 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis de Peron dan Mayor A.V. Micheles bertujuan untuk mempersiapkan perlengkapan militer dan merencanakan penangkapan Diponegoro. Pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Dan pada akhirnya, setelah pengkhianatan tersebut, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa pengikutnya dilepaskan. Dari sini kita bisa mengenali sosok pangeran yang sangat mempedulikan masyarakatnya dibandingkan dirinya. Penyerahan diri Pangeran Diponegoro pun menandai akhir dari Perang Ponorogo atau Perang Jawa pada tahun 1830. Setelah ditangkap di Magelang, Pangeran Diponegoro sempat diasingkan di gedung Kresidenan Semarang yang berada di Ungaran, sebelum dibawa ke Batavia pada 5 April 1830 dengan menggunakan kapal Pollux. Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Staduis, gedung Museum Fatilah. Dari Batavia, Pangeran Diponegoro kemudian dipindahkan ke Manado pada 30 April 1830 dan tiba pada 3 Mei 1830 untuk kemudian ditawan di Benteng Nieuw Amsterdam. Pada 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan terus diasingkan hingga wafat di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Dikatakan dalam buku sejarah Indonesia Madya oleh Kardiat Wiharyanto,
Perang Diponegoro mengakibatkan kerugian bagi Belanda dalam bentuk tewasnya 15.000 tentara yang terdiri dari 8.000 orang Eropa dan 7.000 serdadu pribumi. Biaya untuk perang tersebut tidak kurang dari 20 juta gulden. Perkebunan-perkebunan swasta asing juga banyak yang rusak. Lain itu kemakmuran rakyat yang lenyap. Kembali ke buku Arif Cerdas Taman Berlatih. Pada 1827, Belanda menyerang Diponegoro dengan cara menerapkan sistem benteng. Strategi ini membuat pasukan Diponegoro terjepit. Pangeran Diponegoro juga meminta agar dilangsungkannya gencatan senjata pada saat bulan Ramadan 1830 yang disanggupi Jenderal de Kock. Tetapi de Kock menganggap permintaan itu adalah sebuah bentuk penyerahan diri. Keduanya bahkan sempat bertemu di Magelang pada awal Maret 1830. Saat itu tidak ada perlengkapan sama sekali, yang ternyata Diponegoro enggan tunduk pada Belanda. Hingga pada akhir tanggal 8 Maret 1830 mendesak pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro pun menyatakan kesediaan untuk menyerahkan diri dengan syarat sisa pasukannya dibebaskan. Disebutkan dalam buku Alam Terkembang Hilang Berganti karya Habib Duta Hapsoro. Sistem tanam paksa berhasil mengganti kerugian kas pemerintahan kolonial Belanda yang diakibatkan oleh perang Diponegoro. Samping itu, tanam paksa juga menyumbang 70% pendapatan kerajaan Belanda. Sebaliknya, tanam paksa justru menjadi bencana bagi rakyat. Sistem ini menimbulkan bencana kelaparan dan berbagai bencana sosial karena sebagian besar lahan ditanami tanaman perkebunan. Tanah penduduk jarang ditanami padi, tapi malah justru tanaman pangan lain. Mungkin itu dulu untuk pembahasan kita kali ini mengenai Perang Diponegoro yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Jika video kali ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan menunggu video terbaru dari channel Historical Scope. Saya Mimin Ivan, pamit undur diri.